Dia layak mendapatkan bunga Kementerian Luar Negeri. Halo, Direktur Fu. Ma Lingling tahu bahwa wanita ini adalah orang kunci yang mengatur sepupunya pergi ke Siam, jadi dia buru-buru menyapa. Fu Jingjing tersenyum padanya dan berkata, "Nona Ma, Anda tidak perlu terlalu sopan. Saya lebih tua dari Anda, jadi panggil saja saya kakak." "Oke." Ma Lingling menjawab dengan lemah. Segera, mata Fu Jingjing beralih ke Jack Ma dan tersenyum, "Dokter Ma, saya akan melayani Anda sepanjang perjalanan berikutnya ke Siam." Batuk. Ketika Jack Ma mendengar ini, dia selalu merasa bahwa itu penuh dengan ambiguitas. Jack Ma mengangguk ringan dan berkata, "Oke." Melihat bahwa Jack Ma sangat acuh tak acuh terhadap Jingjing, ini membuat Jack Ma sangat acuh tak acuh. Lingling sangat aneh. Ma Lingling secara alami tidak tahu bahwa adik Jack Ma dan Fu Jingjing memiliki konflik. Fu Jingjing tidak peduli ketika dia melihat sikap acuh tak acuh Jack Ma terhadapnya, tetapi berkata, "Dokter Ma, tolong ikut aku." Jack Ma mengangguk ringan. Jadi, Fu Jingjing memimpin Jack Ma dan Ma Lingling menuju lorong VIP. Sosok Fu Jingjing sangat bagus. Jack Ma mengikuti di belakangnya, melirik ke punggungnya sedikit, dan merasakan perasaan aneh di hatinya. Pinggang Fu Jingjing adalah jenis pinggang lebah. Dan pantatnya montok, terbalik, dan bulat, seperti buah persik. "Sepupu, aku merasa kamu tidak memanggil direktur sedikit, ada apa?" Ma Lingling berjalan ke sisi Jack Ma dan bertanya dengan suara rendah. Jack Ma berkata dengan ringan, "Aku tidak akrab dengannya, apa namanya?" Jack Ma tidak memberitahu sepupunya bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi antara dia dan adik laki-laki Fu Jingjing. Ma Lingling mendengar ada sesuatu dalam kata-kata sepupunya, jadi dia tidak bertanya lagi. Fu Jingjing memimpin Jack Ma dan Ma Lingling melalui lorong VIP ke bandara. Karena Jack Ma pergi ke Siam atas nama Kementerian Luar Negeri, itu secara alami menghemat banyak prosedur inspeksi yang tidak perlu. Apalagi, dokumen terkait semuanya ditangani oleh Kementerian Luar Negeri. Memasuki bandara dan di samping pesawat khusus kecil, Jack Ma melihat dua orang berusia 50-an yang menyambut mereka dengan senyuman. Kedua pria ini memiliki aura yang luar biasa, dan pada pandangan pertama, mereka adalah tipe bos yang telah lama berada di puncak. Fu Jingjing buru-buru memperkenalkan, "Dokter Ma." Keduanya adalah Menteri Wang dari Kementerian Luar Negeri dan Menteri Lu dari Kementerian Kesehatan. Ketika Jack Ma mendengar kata-kata itu, tubuhnya sedikit gemetar, dia tidak menyangka bahwa kedua menteri akan datang menemuinya secara langsung. Pantas saja dia merasa pria berwajah karakter bangsa ini agak familiar. Dia adalah menteri bergerigi China yang terkenal, Wang Yifu. Kedua pemimpin berjalan cepat ke Jack Ma, berjabat tangan dengan Jack Ma, dan memperkenalkan diri, "Dokter Ma, Wang Yifu sayang, senang bertemu denganmu." "Dokter Ma, Lu Zengdong tersayang, senang bertemu dengan Anda." "Halo, dua menteri." Menghadapi kedua pemimpin, meskipun Jack Ma terkejut, dia masih tidak terlihat rendah hati atau sombong, katanya. "Dokter Ma, apa yang harus dikatakan, Tuan Zhao pasti sudah memberitahumu. Saya hanya berharap Anda dapat melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan Ratu Laura." Wang Yifu menatap Jack Ma dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Jack Ma mengangguk dan berkata, "Menteri Wang, jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik." "Oke." Wang Yifu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Lu Zengdong juga memandang Jack Ma dan berkata, "Dokter Ma, pengobatan tradisional Tiongkok sedang menurun sekarang, dan ada beberapa penerus. Jika Anda dapat menyembuhkan penyakit Ratu Laura kali ini, itu akan sangat bermanfaat untuk promosi dan promosi. Pengobatan tradisional Tiongkok." Sebagai kepala Kementerian Kesehatan, Lu Zengdong secara alami lebih memperhatikan masalah medis. Jack Ma memandang Lu Zengdong dan berkata, "Menteri Lu, jangan khawatir, saya akan bekerja keras untuk mempromosikan dan mengembangkan pengobatan tradisional Tiongkok." "Dengan kata-katamu, aku lega." Lu Zengdong mengangguk berat, dengan kekaguman di matanya. Dia masih sangat jelas tentang perbuatan Jack Ma. Jack Ma telah menciptakan banyak keajaiban medis, dan dia juga telah mengalahkan dokter Korea Park Si-chang untuk memperbaiki nama pengobatan tradisional Tiongkok. Lu Zengdong tahu semua ini. Sekarang, ketika dia melihat tuan muda pengobatan tradisional Tiongkok ini,
dia masih memiliki harapan yang tinggi. Wang Yifu memandang Fu Jingjing yang cantik dan intelektual dan berkata, Direktur Fu, Dr. Ma akan diserahkan kepada Anda. Anda harus membuat pengaturan yang tepat untuk Dr. Ma. Jika ada kesalahan, saya akan bertanya kepada Anda. Fu Jingjing buru-buru meyakinkan, Menteri, jangan khawatir, saya pasti akan melayani Dr. Ma dengan baik. Wang Yifu hanya mengangguk dan merasa lega. Dr. Ma, ini sudah larut, saatnya bagimu untuk naik ke pesawat, aku menantikan kemenanganmu. Wang Yifu mengepalkan tangan Jack Ma lagi dan berkata dengan berat. Oke. Jack Ma juga mengangguk berat, dan di bawah bimbingan Fu Jingjing, dia berjalan menuju gang. Dan Ma Lingling juga buru-buru menggerakkan kakinya yang panjang dan mengikuti di belakang Jack Ma. Jack Ma naik ke pesawat, dan 10 menit kemudian, pesawat terbang dan lepas landas, menuju Siam. Jack Ma mengikuti Fu Jingjing di pesawat dan ditempatkan di kursi yang sangat nyaman. Kursinya adalah sofa empuk. Di depan sofa, ada meja kopi di mana beberapa daun teh yang berharga diletakkan. Selama kunjungan Jack Ma ke Siam, dia menikmati perlakuan di tingkat wakil menteri. Jadi, begitu dia naik pesawat, dia menikmati layanan yang sangat berkualitas. Adapun Ma Lingling, dia mengikuti dan duduk di sofa empuk di dekat Jack Ma, wajahnya penuh kegembiraan. Dr. Ma, jika Anda membutuhkannya, cukup tekan tombol ini, dan saya akan mengaturnya untuk Anda. Fu Jingjing memberi isyarat untuk sebuah tombol dan tersenyum pada Jack Ma. Sikap Jack Ma terhadap Jingjing sangat acuh tak acuh, dia hanya mengangguk ringan dan berkata, Oke, begitu. Oke, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Perjalanan ini akan berlangsung selama sekitar 5 jam. Sebaiknya kamu istirahat. Setelah Fu Jingjing mengatakan ini, dia memutar pantatnya yang seperti buah persik dan pergi. Ma Lingling melihat kepergian Fu Jingjing, dan tidak bisa tidak mengagumi, wanita ini sangat cantik, dia memancarkan aura yang menggoda. Sepupu, saya pikir Nona Fu tidak buruk, mengapa Anda begitu acuh tak acuh terhadap orang lain? Ma Lingling bersandar di depan Jack Ma dan bertanya dengan bingung. Jack Ma meliriknya dan berkata dengan ringan, sebenarnya, saya tidak punya pendapat tentang dia, hanya saja kakaknya telah menyinggung saya. Ma Lingling tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia bertanya-tanya, adik Nona Fu menyinggung Anda. Ada apa? Jack Ma tidak banyak bicara, tetapi berkata, oke, berhentilah bergosip. Ma Lingling menjulurkan lidahnya yang harum dan berkata, oke. Kemudian, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya dan dia bertanya, sepupu, kali ini kamu akan mentraktir Ratu Siam. Istana Siam. Jack Ma berkata, seharusnya begitu. Bagus sekali. Berpikir untuk memasuki istana raja, aku masih sedikit bersemangat, kata Ma Lingling sambil tersenyum. Jack Ma tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu. Ma Lingling masih anak-anak. Sepupu, ketika Anda menyembuhkan Ratu Siam, mari kita pergi ke Guman, ibu kota, untuk tur dan menonton pertunjukan waria, oke. Ma Lingling melirik Jack Ma. Jack Ma tidak bisa menahan tawa pahit ketika dia mendengar ini, apakah gadis ini benar-benar menganggap perjalanannya ke Siam sebagai turis? Namun, Jack Ma tidak ingin melukai semangat Ma Lingling, jadi dia tersenyum dan berkata, ketika penyakit Ratu sembuh, mari kita lihat apakah ada waktu. Mari kita bicarakan. Hihi, bagus. Ma Lingling tertawa senang ketika dia mendengar kata-kata itu. Pesawat itu menuju ke selatan. Negara Siam yang berbatasan dengan China tidak terlalu jauh, hanya membutuhkan waktu paling lama 5 jam untuk terbang ke Siam dari ibu kota. Jack Ma belum pernah ke luar negeri sebelumnya, dan ini adalah pertama kalinya pergi ke luar negeri, yang membuatnya sedikit bersemangat. Belum lagi Ma Lingling, dia secara alami bahkan lebih bersemangat karena dia bisa bermain dengan sepupunya. Fu Jingjing duduk di dekat pintu dan mengintip Jack Ma yang tidak jauh, dia bergumam pada dirinya sendiri, Jack Ma, saya harap Anda tidak mengecewakan harapan kedua menteri. Jiang Hai. King Zuliu telah mengalami beberapa kesulitan baru-baru ini. Dan kesulitan ini justru operasional perusahaan. Pertama-tama, persetujuan yang relevan dari perusahaan King Zuliu macet oleh departemen terkait dan tidak dapat disetujui untuk waktu yang lama. Untuk persetujuan yang relevan,
King Zuliu pergi ke departemen terkait berkali-kali, dan departemen terkait semuanya tiba-tiba terjebak, yaitu, mereka tidak menyetujui. King Zuliu tidak punya pilihan selain meminta bantuan Tian Jie. Itu hanya membuat King Zuliu merasa aneh bahwa bahkan jika Tian Jie maju, departemen terkait tidak akan menjual wajah Tian Jie, dan mereka masih terjebak. Kantor Tian Jie. Tian Jie, mengenakan pakaian bisnis, duduk di kursi kantornya yang besar, memandangi keindahan di depannya dengan matanya yang indah, dan di wajahnya yang menawan, ekspresi tak berdaya tergantung di wajahnya. King Su, kita sekarang bekerja bersama. Saya ingin membantu Anda juga, tetapi pikiran besar dan kecil di departemen terkait itu bahkan tidak menjual wajah saya. Saya pernah bertanya tentang situasi dengan bos besar di kota, dia tidak jelas dan mengatakan bahwa perusahaan Anda masih memiliki masalah dan tidak dapat disetujui. Di wajah cantik King Zuliu, ada juga ekspresi kesedihan. Tuan Tian, saya benar-benar terkejut. Semua prosedur perusahaan saya legal dan patuh. Mengapa departemen itu tidak menyetujuinya? Tian Jie berpikir dalam-dalam dan berkata, King Zu, kurasa ada kemungkinan. Apa yang mungkin? King Zuliu buru-buru bertanya. Seseorang membuatmu tersandung. Tian Jie berkata, juga, orang ini memiliki banyak energi. Mendengar kata-kata Tian Jie, wajah cantik King Zuliu menjadi sedikit jelek, tetapi dia juga tiba-tiba menyadari bahwa mungkin ada kemungkinan. Dari persiapan hingga produksi perusahaan, semuanya legal dan patuh, tetapi departemen terkait terjebak dan menolak persetujuan karena berbagai alasan. Ini jelas seseorang yang tersandung. Apalagi energi orang yang tersandung ini masih besar. Jika tidak, Tian Jie berbicara untuk dirinya sendiri. Bagaimana mungkin departemen itu tidak menjual wajah Tian Jie? Bagaimanapun, Tian Jie adalah wakil presiden Kamar Dagang Kota. Tuan Tian, apa yang Anda katakan sangat mungkin, tetapi saya tidak menyinggung siapapun, mengapa Anda membuat saya tersandung? King Zuliu bertanya dengan bingung. Tian Jie berkata dengan sungguh-sungguh, ini, hanya seseorang yang tersandung, jika tidak, saya akan membantu Anda berbicara, orang-orang itu tidak bisa tidak menjual wajah saya. Pikirkanlah, siapa yang Anda sakiti? King Zuliu mengerutkan kening dan memikirkannya sebentar, lalu tiba-tiba matanya menyipit dan dia berkata, mungkinkah itu dia? Siapa? Tian Jie bertanya dengan tergesa-gesa. Rose Long. King Zuliu meludahkan dua kata ini, dan ada rasa dingin di matanya. Nona panjang. Tian Jie juga terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, King Su, bagaimana Rose Long bisa tersandung padamu? Biasanya, dia adalah seorang wanita muda bangsawan dari keluarga bangsawan di ibu kota. Tidak perlu mempermalukan sebuah perusahaan kecil. Sepertimu, kan? Wajah King Zuliu sedikit jelek. Tian Jie tidak tahu keluhan antara dia dan Rose Long, jadi dia ragu. Dan dia tidak bisa memberitahu Tian Jie tentang keluhannya dengan Rose Long. Berpikir bahwa itu mungkin Rose Long, hati King Zuliu terhalang. Sebagai wanita tertua dari keluarga bangsawan di ibu kota, Rose Long akan seperti bermain game jika dia menyapa beberapa petinggi di kota dan terjebak dengan persetujuan perusahaannya sendiri. Tian Jie masih menatap King Zuliu dengan bingung. King Zuliu tidak ingin mengatakan lebih banyak, tetapi tersenyum dan berkata, Tuan Tian, mari kita bicarakan hari ini, saya akan pergi dulu. Tian Jie khawatir, King Su, izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda telah menyinggung nona tertua dari keluarga panjang? Rose Long, sebagai wanita tertua dari keluarga bangsawan, memiliki energi yang luar biasa, saya menyarankan Anda, lebih baik tidak menyinggung perasaannya. Identitas semacam ini seseorang, katakan saja, itu bisa membuat kita merasa buruk. Sebelum Tian Jie selesai berbicara, King Zuliu menyelat Tian Jie dengan dingin dan berkata, Tuan Tian, terima kasih atas perhatian Anda. Jika Rose Long benar-benar mempermalukan saya tidak akan pernah menyerah dengannya. Setelah King Zuliu mengatakan ini dengan dominan, dia mengucapkan dua kata, perpisahan, lalu berdiri dengan bangga dan berjalan keluar. Tian Jie melihat bagian belakang kepergian King Zuliu dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia tidak tahu bagaimana King Zuliu akan menyinggung Rose Long, dan dia penuh permusuhan terhadap Rose Long. Untuk seorang pengusaha seperti Tian Jie, perjuangan bisnis yang diperlukan tidak apa-apa,
tetapi dalam menghadapi keluarga yang begitu kuat, ia masih harus menjadi cucu ketiga. Terutama keluarga kaya dan bergengsi di ibu kota, bahkan lebih sulit untuk memprovokasi mereka. Bagaimanapun, mereka kuat, dan mereka dapat memutuskan hidup dan mati Anda dalam satu kalimat. Sekarang, dia mengetahui bahwa King Zuliu dan Roslong memiliki konflik, yang membuat Tian Jie diam-diam mengkhawatirkan King Zuliu. King Zuliu meninggalkan kantor ketua Tian Jie, Song Chuisan dan Song Lao, yang telah berdiri di luar pintu menunggu. Ketika dia melihat King Zuliu keluar, wajahnya suram, dan dia bergumam dalam hatinya, tidak tahu apa yang terjadi. Namun, Song Chuisan sendiri adalah orang tua yang pendiam, jadi dia tidak banyak bertanya. Dia juga tahu bahwa perusahaan Liu Ye telah mengalami banyak masalah dalam beberapa hari terakhir. Sebagai bos perusahaan, itu normal bagi Nona Liu untuk tidak bahagia. King Zuliu tidak berbicara dengan Song Chuisan, dan langsung menuju ke arah lift. Song Chuisan diam-diam mengikuti di belakang. Setelah naik lift dan turun, King Zuliu menerima panggilan lagi. Ketika dia selesai menjawab telepon, wajahnya yang cantik berubah pucat. Telepon ini ternyata dari perusahaan farmasi yang bekerja sama dengannya, mengatakan bahwa perusahaan itu menolak untuk memproduksi jenis obat penghilang bekas luka untuknya. Ini membuat King Zuliu sangat kesal. Roslong, apakah kamu tersandung untukku? King Zuliu menggertakkan giginya dan bertanya dengan getir di dalam hatinya. Setelah memikirkannya, hanya Roslong yang akan mempermalukannya. Lagi pula, karena keluhan dari generasi yang lebih tua, ditambah dengan hubungan yang rumit antara mereka berdua dan Jack Ma, hanya Roslong yang membuatnya sulit. Faktanya, King Zuliu salah menebak, dan orang yang benar-benar mempermalukannya bukanlah Roslong, tetapi orang lain. 3,5 jam kemudian, pesawat khusus Kementerian Luar Negeri yang terbang ke Siam meninggalkan wilayah tanah air Cina dan memasuki perbatasan Siam. Ma Lingling melihat ke bawah melalui jendela dengan penuh semangat, dan berkata dengan penuh semangat, kami telah tiba di Siam. Jack Ma juga sedikit bersemangat dan melihat ke bawah melalui jendela, tapi dia tidak segembira Ma Lingling. Fu Jingjing masuk saat ini dan tersenyum pada Jack Ma, Dr. Ma, kami telah mencapai perbatasan Siam, dan dalam lebih dari 1 jam, kami akan berada di bandara ibu kota Siam. Jack Ma mengangguk ringan dan berkata, oke. Setelah Fu Jingjing selesai melapor dengan Jack Ma, dia memutar pantatnya yang montok dan kembali ke tempat duduknya. 1,5 jam kemudian, pesawat khusus Kementerian Luar Negeri mendarat di bandara ibu kota Siam. Di bawah bimbingan Fu Jingjing, Jack Ma dan Ma Lingling turun dari pesawat. Ini juga pertama kalinya dalam hidup Jack Ma bahwa dia datang ke negara asing. Yang datang untuk menyambut Jack Ma adalah staf kedutaan besar Kementerian Luar Negeri di Siam. Pemimpinnya adalah seorang pria berusia 40-an, dia adalah seorang pemimpin kedutaan Cina di Siam, bernama Gao Liang. Dan di sebelahnya, satu posisi di belakang, adalah seorang pria muda berusia 30-an. Pemuda ini, mengenakan setelan kelas atas, mengenakan jam tangan Rolex di pergelangan tangannya, dan sepatu kulitnya dipoles, terlihat sangat gaya. Namanya Yuan Cheng, dan dia adalah anak dari keluarga kelas 2 di ibu kota, sekarang dia juga bekerja di kedutaan. Sekretaris Jenderal Gao, halo, ini Dr. Ma. Fu Jingjing melihat pemimpinnya, Gao Liang, dan buru-buru memperkenalkan diri. Gao Liang tahu bahwa Jack Ma adalah seorang dokter Tiongkok terkenal yang diundang secara pribadi oleh Raja Siam. Namun, ketika Gao Liang melihat Jack Ma, dia sedikit kecewa. Karena Jack Ma benar-benar terlalu muda. Dia awalnya berpikir bahwa Dr. Jenius Ma akan menjadi orang tua yang dihormati, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia hanya seorang anak kecil. Meskipun Gao Liang sedikit kecewa, sebagai diplomat yang hebat, dia masih memiliki rasa pemerintahan yang mendalam. Dia juga tahu pentingnya Jack Ma, jadi dia dengan cepat menyambutnya dengan senyuman, dan berkata, Dr. Ma, sama-sama. Ke sini. Ke Siam. Fu Jingjing juga memperkenalkan Gao Liang, dan Jack Ma juga menyapa Gao Liang, Sekretaris Jenderal Gao, halo. Direktur Yuan, ini Dr. Ma. Fu Jingjing juga memperkenalkan Jack Ma kepada Yuan Cheng itu, tetapi Yuan Cheng hanya mencibir di sudut mulutnya, memandang Fu Jingjing dan berkata, Direktur Fu,
apakah semua dokter terkenal di negaraku sekarat? Kirim orang seperti itu. Di sini. Desir. Kata-kata Yuan Cheng dapat dikatakan tidak normal secara langsung. Fu Jingjing mendengarkan, wajahnya berubah, dan dia berkata, Direktur Yuan, jangan bicara omong kosong, Dr. Ma adalah dokter yang diundang oleh Raja Siam, dan dia juga mewakili saya. Kementerian Luar Negeri. Kata-kata Yuan Cheng, meskipun suaranya kecil, masih terdengar oleh Jack Ma. Jack Ma menatapnya dalam-dalam dan menemukan bahwa orang ini sedang menatapnya dengan jijik, tapi dia tidak peduli. Telinga Gao Liang tidak sekuat telinga Jack Ma, jadi dia tidak mendengar kata-kata Yuan Cheng, tetapi berkata kepada Yuan Cheng, kemari dan temui Dr. Ma. Yuan Cheng berjalan ke arah Jack Ma dengan wajah menghina, memandang Jack Ma dari atas ke bawah, dan berkata, berani bertanya kepada Dr. Ma, rumah sakit mana yang ahli? Yuan Cheng, jangan kasar. Gao Liang memarahi Yuan Cheng dan berkata. Yuan Cheng menatap Gao Liang dan berkata, Paman Gao, aku baru saja bertanya tentang informasi yang relevan dari Dr. Ma. Seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Bagaimanapun, memperlakukan Ratu Siam bukanlah permainan anak-anak. Gao Liang terdiam mendengar kata-kata Yuan Cheng, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Jack Ma memandang Yuan Cheng dan menjawab dengan ringan, saya bukan ahli. Saya bekerja paruh waktu di sebuah rumah sakit di Jianghai sebagai dokter pengobatan Tiongkok. Apa? Kamu hanya bekerja paruh waktu di sebuah rumah sakit di Jianghai. Jadi, kamu bahkan bukan dokter yang serius. Wajah Yuan Cheng tenggelam saat dia menatap Jack Ma. Mendengar ini, Gao Liang juga tercengang, dia mengira bahwa kementerian yang dikirim olehnya akan menjadi orang besar di bidang medis, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu hanya seorang dokter pengobatan Tiongkok paruh waktu di sebuah rumah sakit kecil setempat. Ini seperti membawa sepiring daging anjing ke perjamuan negara. Kelasnya tidak terlalu tinggi, bukan? Namun, Gao Liang memiliki rencana yang dalam dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi biarkan Yuan Cheng menunjukkan kekuatannya. Pertanyaan Yuan Cheng mengenai kepala Jack Ma masih mempertahankan ekspresi tenang, tidak, saya memiliki sertifikat kualifikasi medis, saya seorang dokter yang serius. Puff, hahaha. Yuan Cheng tertawa ketika mendengar kata-kata itu, memandang Gao Liang dan Fu Jingjing dan berkata, Paman Gao, Direktur Fu, Anda semua telah mendengar bahwa, bahkan jika dia memiliki sertifikat kualifikasi medis, dia hanyalah seorang dokter kecil yang tidak di arus utama. Dia bisa menyembuhkan ratu. Saya pikir lebih baik membiarkan orang ini kembali. Agar tidak kehilangan muka untuk negara. Kata-kata Yuan Cheng penuh dengan ejekan dan penghinaan, yang membuat wajah Jack Ma sangat jelek. Wajah cantik Fu Jingjing juga sangat jelek. Menteri sudah menjelaskannya padanya, dia tidak boleh lambat untuk Jack Ma. Kali ini, Yuan Cheng sangat menyindir Jack Ma, dia harus memarahi Yuan Cheng. Tetapi tepat sebelum dia berbicara, suara wanita yang jernih tiba-tiba terdengar, Direktur Yuan, apakah Anda sudah lama berada di luar negeri sehingga Anda bahkan tidak tahu pepatah terkenal negara bagian Huaxia? Kalimat itu tidak bisa dipercaya, dan laut tidak bisa diukur. Anda hanya mengandalkan penilaian subjektif Anda untuk mengatakan bahwa Dr. Ma tidak baik, apakah sedikit mata anjing untuk melihat orang rendah. Begitu teguran marah ini terdengar, wajah Yuan Cheng segera berubah, matanya langsung tertuju ke orang yang berbicara, dan dia berteriak dengan tajam, kamu gadis bau, siapa kamu, berani berbicara denganku seperti ini? Ma Lingling yang tiba-tiba berbicara mewakili Jack Ma. Ma Lingling melihat bahwa Yuan Cheng ingin memandang rendah Jack Ma, dia tidak bisa menahannya, dia segera melawan orang ini untuk sepupunya. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa dia bermata anjing dan memandang rendah orang lain. Ma Lingling menatap Yuan Cheng dan mencibir, tidak peduli siapa saya. Mengapa Anda bisa mengatakan Dr. Ma, saya tidak bisa mengatakan Anda. Anda pikir Anda lebih unggul. Di mata saya, Anda bukan apa-apa. Kamu. Yuan Cheng sangat kesal dengan kata-kata Ma Lingling sehingga dia menatapnya, dan hendak bergegas maju dan menamparkan wajah Ma Lingling. Gao Liang tidak tahan lagi, dan segera berteriak kepada Yuan Cheng, jangan kasar. Yuan Cheng menghentikan tangannya dan berkata dengan ekspresi kesal, Paman Gao,
Anda juga telah melihat bahwa pria bermargama ini bukan hanya seorang dokter kecil yang tidak berpendidikan, tetapi gadis yang mengikutinya juga tidak berpendidikan. Iya, saya pikir, biarkan mereka kembali. Jangan malu. Gao Liang menatap Yuan Cheng dalam-dalam dan minum, diam. Yuan Cheng mengertakkan gigi dan harus menutup mulutnya. Gao Liang memandang Jack Ma, dan hatinya sangat rumit. Sejujurnya, dia tidak terlalu memikirkan Jack Ma. Hanya saja Jack Ma diundang oleh Raja Siam, dan dia juga diundang oleh Kementerian Luar Negeri, jadi dia hanya bisa memperlakukannya dengan sopan. Dia meremas senyum, dan hendak mengatakan sesuatu yang baik untuk Jack Ma dan membawanya ke Istana Siam. Tetapi pada saat ini, suara wanita yang terkejut datang, kamu di sini, aku merindukanmu. Suara wanita itu berbicara bahasa Cina, tetapi penuh dengan aksen barat. Semua orang mengikuti suara itu, dan melihat rambut pirang berkibar, sosok anggun, tinggi, dan seorang gadis barat dengan aroma menggoda di sekujur tubuhnya, berlari dengan cepat. Dan tidak jauh di belakangnya, seorang pria barat tua mengikuti. Melihat gadis barat ini, wajah muram Jack Ma juga mengungkapkan kejutan. Dia tidak menyangka akan bertemu Lina di sini. Dan tidak jauh di belakangnya, adalah ayah Lina, Woodman. Lina mengabaikan yang lain, berlari cepat ke Jack Ma, dan langsung memeluk Jack Ma. Aku sudah lama tidak melihatmu, kamu menjadi semakin tampan. Gadis asing itu memeluk Jack Ma dengan erat, hampir semua kelembutannya melekat pada tubuh Jack Ma. Dia tidak hanya menempel erat pada Jack Ma, tetapi dia juga menatap Jack Ma dengan mata yang sangat hangat, seolah-olah dia akan memakan Jack Ma. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka semua tercengang, mereka tidak tahu mengapa gadis ini begitu antusias dengan Jack Ma. Ma Lingling bahkan lebih terkejut ketika dia melihat adegan ini, dia berbisik di dalam hatinya, siapa gadis asing ini, dan mengapa dia begitu antusias dengan sepupunya. Jack Ma dipeluk erat oleh Lina, hampir terengah-engah, dia hanya bisa berkata, Lina, kamu biarkan aku pergi dulu. Oke. Lina melepaskan Jack Ma. Sepupu, siapa ini? Ma Lingling datang dan bertanya dengan nada yang sedikit aneh. Saat Jack Ma hendak memperkenalkan identitas Lina, dia mendengar tawa, Tuan Ye, tetap aman. Begitu suara itu jatuh, Woodman datang dengan senyum di wajahnya. Fu Jingjing, Gao Liang, dan Yuan Cheng semua tercengang saat melihat Woodman. Sebab, mereka juga mengakui bahwa inilah pakar otak ternama dunia dan peraih Nobel, Woodman. Hanya saja mereka melihat bahwa Woodman sangat hormat dan sopan kepada Jack Ma, dan bahkan memanggilnya, Ma Senyi, yang membuat mereka sangat bingung. Apakah Jack Ma memiliki hubungan yang baik dengan Woodman? Woodman berjalan ke Jack Ma, mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Jack Ma. Jack Ma juga tersenyum, Tuan Woodman, kebetulan sekali, kita bertemu di sini. Lina segera tersenyum dan berkata, kamu salah, itu sama sekali bukan kebetulan. Ada apa? Jack Ma menatapnya dengan curiga. Woodman berkata sambil tersenyum, ini bukan suatu kebetulan. Alasan mengapa Raja Siam mengundang Anda untuk mentraktir Ratu adalah karena Lina dan saya merekomendasikan Anda kepada Raja Siam. Kata-kata Woodman sekali lagi mengejutkan Fu Jingjing, Gao Liang, dan Yuan Cheng. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Woodman dan Lina lah yang merekomendasikan Jack Ma kepada Raja Siam. Jack Ma juga tercengang ketika mendengar ini, dan kemudian tersenyum pahit, saya mengatakan bagaimana Raja Siam tahu tentang saya, ternyata itu adalah pujian dari kalian berdua. Lina mengedipkan matanya yang bergerak dan berkata sambil tersenyum, kuharap itu tidak membuatmu kesulitan, kan? Jack Ma berkata sambil tersenyum, tidak sulit untuk merepotkan, tapi aku mungkin tidak bisa menyembuhkan Ratu Siam. Woodman tersenyum dan berkata, keterampilan medis Mas Senyi masih sangat saya kagumi. Jika Anda tidak dapat menyembuhkan penyakit Ratu, itu hanya berarti bahwa hidup Ratu ditakdirkan untuk berakhir. Jack Ma tersenyum. Ayah, sepertinya aku samar-samar mendengar bahwa mereka sangat menghina Mas Senyi dan memandang rendah Mas Senyi. Karena mereka membenci Mas Senyi, ayo bawa Mas Senyi pergi dan bawa dia ke Istana Siam. Saat Lina mengatakan ini, dia menatap Gao Liang dan Yuan Cheng, jelas mengacu pada mereka berdua.
Gao Liang dan Yuan Cheng begitu digoda oleh Lina, wajah lama mereka langsung memerah. Ma Lingling juga menyela, "Iya. Sepupu, karena staf kedutaan meremehkanmu, maka kamu sebaiknya pergi ke istana Siam dengan wanita cantik ini." Ma Lingling melihat bahwa Yuan Cheng kesal untuk waktu yang lama, dan segera bergema. Ketika Fu Jingjing mendengar bahwa gadis asing yang cantik itu berkata bahwa dia akan membawa Jack Ma pergi, wajahnya yang cantik segera berubah. Anda harus tahu bahwa Jack Ma memperlakukan Ratu Siam atas nama Kementerian Luar Negeri China. Jika dia dijemput oleh Woodman dan putrinya, itu akan menjadi tamparan di wajah Kementerian Luar Negeri. Selain itu, Menteri Wang telah menginstruksikan ribuan kali untuk memperlakukan Jack Ma dengan baik, dan dia tidak boleh lambat untuk memperlakukannya. Di antara mereka, yang paling memalukan adalah Gao Liang dan Yuan Cheng. Gao Liang sedikit dibenci oleh Jack Ma di dalam hatinya, sementara Yuan Cheng langsung dibenci oleh Jack Ma. Pada saat ini, melihat bahwa Jack Ma dianggap begitu serius oleh Woodmans dan putrinya, mereka harus menjemput Jack Ma, yang sama saja dengan menamparkan wajah mereka. Jika Jack Ma dibawa pergi oleh mereka lagi, maka mereka akan melakukannya. Bertanggung jawab. Fu Jingjing melirik mereka berdua, dan buru-buru tersenyum pada Jack Ma, "Dr. Ma, meskipun Anda dan Tuan Woodman dan Nona Lina memiliki hubungan yang baik, Anda di sini untuk merawat Ratu Siam atas nama Huaxia kita. Biarkan kedutaan kami membawa Anda ke istana kerajaan Siam." Setelah mengatakan ini, Fu Jingjing terus mengedipkan mata pada Gao Liang. Gao Liang juga orang yang baik, dan buru-buru berkata, "Iya, Dr. Ma, biarkan kami membawa Anda ke istana Siam." Wajah Jack Ma tenang, dan nadanya sedikit menggoda, "Bukankah Tuan Yuan ini mengatakan bahwa saya tidak layak untuk memperlakukan Ratu Siam? Apakah Anda ingin saya tidak mempermalukan negara?" Fu Jingjing dan Gao Liang langsung merasa malu. Wajah Yuan Cheng memerah, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Fu Jingjing tahu bahwa Jack Ma marah, terutama karena dia marah pada Yuan Cheng. Tentu saja, setiap orang harus marah. Fu Jingjing dan Gao Liang saling berpandangan, Gao Liang mengerti, dan segera berteriak kepada Yuan Cheng, "Yuan Cheng, segera minta maaf pada Dr. Ma." Yuan Cheng adalah orang yang sombong dan arogan. Pada saat ini, Gao Liang memintanya untuk meminta maaf kepada Jack Ma, dan dia merasa sedikit malu. Dia tidak bisa mengetahuinya. Jack Ma hanyalah seorang dokter paruh waktu di sebuah rumah sakit kecil. Bagaimana mungkin Hedehe disukai oleh Woodman dan direkomendasikan untuk merawat ratu? Yuan Cheng, apakah kamu mendengar itu, dan kamu masih belum meminta maaf kepada Dr. Ma? Fu Jingjing juga meneriaki Yuan Cheng. Yuan Cheng terbakar di dalam hatinya, tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak meminta maaf kepada Jack Ma, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Jack Ma melirik tatapan enggan Yuan Cheng, dan berkata dengan ringan, "Lupakan saja, aku tidak perlu dia meminta maaf. Karena dia memandang rendahku, maka aku harus pergi bersama Woodman dan putrinya." Lina segera bersukacita, "Oke, silakan ikut saya." Yuan Cheng, maaf. Gao Liang dan Fu Jingjing berteriak serempak. Yuan Cheng mengertakkan gigi dan merasa sangat kesal, tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak meminta maaf dan Jack Ma pergi dengan Woodman, dia akan sangat bertanggung jawab, jadi dia hanya bisa mencibir di dalam hatinya, "Sial, jika kamu menyembuhkan ratu. Jika kamu sakit, tidak apa-apa, jika kamu tidak dapat menyembuhkannya, mari kita lihat bagaimana aku memperlakukanmu." Memikirkan hal ini, Yuan Cheng menggertakkan giginya, menatap Jack Ma dan berkata, "Oke, aku minta maaf padamu." "Maaf." Permintaan maaf Yuan Cheng tidak tulus, wajahnya pucat, dan pada pandangan pertama itu bukan dari hati. Namun, Jack Ma tidak peduli. Fu Jingjing memandang Jack Ma dan berkata sambil tersenyum, "Dr. Ma, Anda melihat bahwa Yuan Cheng juga telah meminta maaf. Mengapa kita tidak pergi ke istana sekarang?" Gao Liang juga tersenyum dan berkata, "Itu benar. Jack Ma juga tahu bahwa dia ada di sini atas nama China. Jika dia pergi bersama Woodman dan putrinya, bagaimanapun juga, itu akan buruk. Meskipun saya direkomendasikan oleh mereka, pada akhirnya, saya masih harus khawatir tentang wajah negara." Jadi dia memandang ayah dan anak Woodman dan berkata, "Tuan Woodman,
Nona Lina, saya minta maaf, bagaimanapun juga, saya di sini atas nama Huaxia. Saya ingin pergi bersama mereka, dan kita akan berbicara di pribadi. Uthman dan Lina juga mengerti, jadi mereka tersenyum dan berkata, baiklah, kita akan bicara saat sampai di istana. Baik. Kemudian, Jack Ma dan Fu Jingjing pergi untuk mengambil mobil kedutaan Huaxia. Ma Lingling melirik Lina, gadis asing itu, dan buru-buru mengikuti Jack Ma. Lina menatap Jack Ma, matanya berkedip dengan kecemerlangan khusus. Uthman memandang putrinya dan tersenyum tipis, putriku tersayang, ketika aku melihat kekasihku, jiwaku akan terbang. Ayah, apa yang kamu katakan? Lina sedikit tersipu, meludahi ayahnya, dan ayah tua itu tertawa, haha. Uthman juga tahu perasaan putrinya terhadap Jack Ma. Dia juga mendukung putrinya dan Jack Ma bersama-sama. Namun, Jack Ma sudah terlibat dengan banyak wanita, yang membuat Uthman sedikit pusing. Namun, ketika dia memikirkan masa mudanya, bukankah Uthman juga memiliki keterikatan dengan banyak wanita? Itu juga lega. Cinta, siapa yang tahu? Jack Ma mengikuti Fu Jingjing dan yang lainnya ke mobil. Yuan Cheng mengikuti di akhir, menatap punggung Jack Ma dengan kebencian. Jelas, dia penuh kebencian terhadap Jack Ma. Saya tidak menyangka bahwa Dr. Ma dan Tuan Uthman adalah teman, kata Fu Jingjing sambil tersenyum. Jack Ma tersenyum dan berkata, aku baru saja bertemu secara kebetulan. Gao Liang tersenyum dan berkata, Tuan Uthman, otoritas kelas dunia, dapat merekomendasikan Dr. Ma, yang menunjukkan bahwa Dr. Ma tidak mudah. Jack Ma berkata dengan rendah hati, di mana di sana? Awalnya, Gao Liang sedikit menghina Jack Ma, tetapi melihat bahwa Uthman sangat hormat dan sopan kepada Jack Ma, dia melepaskan penghinaannya. Bibir Ma Lingling menggeliat, dan dia ingin menanyakan hubungan sepupunya dengan kuda laut itu, tetapi di depan begitu banyak orang, sulit baginya untuk bertanya. Segera, dia tiba di mobil yang diatur oleh kedutaan. Mobil ini, mobil duta besar, sangat mewah. Kali ini, Jack Ma datang ke Siam dan menikmati perawatan di tingkat wakil menteri. Dia setingkat duta besar. Secara alami, dia harus naik mobil kelas atas. Fu Jingjing buru-buru membuka pintu mobil dan berkata kepada Jack Ma, Dr. Ma, Nona Ma, silakan masuk ke mobil. Oke. Jack Ma menanggapi dan masuk ke mobil mulia ini. Ma Lingling juga masuk ke mobil dengan wajah penuh kegembiraan. Fu Jingjing naik ke kopilot, sementara Gao Liang dan Yuan Cheng naik ke mobil lain. Mobil mulai dan menuju ke istana. Di dalam mobil tempat Yuan Cheng berada, Yuan Cheng berkata dengan kejam, Paman Gao, aku tidak tahu. Bagaimana Uthman bisa merekomendasikan pria itu untuk merawat ratu? Gao Liang memandangnya dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini menunjukkan bahwa pemuda itu memiliki beberapa kuas. Anda memiliki wajah untuk mengatakan bahwa Anda hampir menghancurkan bisnis besar kami. Yuan Cheng berkata dengan marah, Paman Gao, apakah kamu benar-benar berpikir anak itu dapat menyembuhkan penyakit ratu? Kamu melebih-lebihkan dia, bukan? Sejauh yang saya tahu, ratu sakit parah dan membutuhkan ritme yang keren setiap saat, bahkan jika itu apa gunanya anak laki-laki yang menunggang kuda. Gao Liang memelototinya dan berkata, aku hanya membicarakannya di dalam mobil, kamu tidak boleh mengatakannya, tahu. Batuk, aku mengerti. Yuan Cheng menjawab, tetapi masih berkata dengan dingin, jika anak itu dapat menyembuhkan penyakit ratu, tidak apa-apa, jika tidak, Apa yang akan kamu lakukan? Gao Liang menatapnya. Yuan Cheng buru-buru berkata, tidak ada. Nak, jangan main-main. Gao Liang memperingatkan. Mengerti, Paman Gao. Yuan Cheng berkata sambil tersenyum, tapi ada sedikit rasa dingin di matanya. Mobil khusus kedutaan besar Huaxia di Siam memasuki jalan-jalan Guman, ibu kota Siam, dan melaju menuju istana. Jack Ma belum pernah ke Siam sebelumnya. Melihat pemandangan di jalanan Guman, dia tidak bisa tidak memikirkan beberapa film tentang Siam yang pernah dia tonton. Gambaran sebenarnya mirip dengan apa yang dijelaskan dalam film, tetapi sedikit lebih rusak daripada filmnya. Siam adalah negara yang mendukung agama Buddha, dan beberapa biksu dapat terlihat di jalanan kapan saja.
Fu Jingjing memperkenalkan dengan senyum di kopilot, Dr. Ma, Nona Ma, meskipun Siam adalah negara terbelakang, industri hiburan dan pariwisatanya sangat berkembang, terutama ibu kota Guman, yang penuh dengan tempat-tempat indah. Jika Anda punya waktu, kalian berdua bisa bermain di Guman. Ma Lingling buru-buru bertanya, Saudari Jingjing, saya ingin melihat pertunjukan waria, di mana saya bisa menontonnya. Batuk. Fu Jingjing menggerakkan sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, Guman punya banyak hal di sini. Aku akan mengaturnya untukmu ketika Dr. Ma menyembuhkan ratu. Oke, terima kasih Suster Jingjing. Kata Ma Lingling. Terima kasih, ini yang harus saya lakukan. Fu Jingjing tersenyum. Fu Jingjing terus berbicara dengan Ma Lingling, tetapi dia diam-diam menatap Jack Ma dan menemukan bahwa wajah Jack Ma tenang, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dia bergumam di dalam hatinya, orang ini sangat dingin. Segera. Mobil datang ke sekitar istana, duduk di dalam mobil, Anda bisa melihat penampilan istana. Istana Kerajaan Siam adalah gaya arsitektur khas Asia Selatan, kecil tapi indah. Di pintu masuk Istana Kerajaan Siam, ada beberapa pahatan batu gajah yang merupakan simbol Siam. Ma Lingling terlihat sangat bersemangat. Bagaimanapun, dia akan pergi ke istana sekarang. Disinilah raja, pangeran, dan putri tinggal. Apalagi perasaan melihat raja benar-benar tak tertahankan. Meskipun Jack Ma sedikit bersemangat, secara keseluruhan, dia sangat tenang. Dr. Ma, Nona Ma, ini istananya. Fu Jingjing memperkenalkan, istana ini dibangun pada tahun ke-28 Kaisar Kangqi dari dinasti Qing, dan memiliki sejarah lebih dari 300 tahun. Ma Lingling terus menganggukkan kepalanya. Ketika mobil kedutaan tiba di gerbang istana, mobil itu dihentikan oleh penjaga di gerbang. Oh, mobil kedubes China dilarang masuk ke pusat kota Siam. Dr. Ma, Nona Ma, sepertinya kita harus turun. Fu Jingjing berkata kepada Jack Ma dan Ma Lingling. Jack Ma menjawab dan keluar dari mobil bersama keduanya. Pada saat ini, Gao Liang dan Yuan Cheng juga turun dari mobil, berjalan mendekat, dan menunjukkan dokumen yang relevan kepada penjaga di gerbang. Pada saat ini, sebuah suara tajam datang, permisi, apakah Anda dari kedutaan Huaxia? Begitu dia selesai berbicara, dia melihat seorang pria parubaya kurus berkulit gelap dengan pakaian cantik berjalan dengan beberapa penjaga. Begitu Gao Liang melihat orang ini, dia langsung mengenalinya, orang ini adalah kepala istana, dan namanya Ahai.